Kalau kemarin kita udah review versi elektriknya dari mobil ini, i5. Nah, sekarang giliran yang versi internal combustion engine-nya. Ini dia BMW 520i G60. Biasanya kan kalau yang pertama kali keluar tuh malah yang ICE-nya dulu, tapi ini malah yang versi elektriknya duluan yang keluar, baru dia. Nah, dia masih head to head-nya itu dengan Mercedes-Benz E-Class. Nah, makanya dia buat bisa bersaing ya, dia melakukan beberapa pembaruan. Nah, seperti apa pembaruannya? Nanti aku bakal kasih tahu ke kalian. Tapi sebenarnya dia ini adalah seri 5 generasi ke-7 yang keluar di Indonesia. Jadi pertama kan ada E28, E34, E39, terus ada F10, terus G30 sampai ini adalah G60. Nah, sekarang kita bahas dari bagian depannya dulu ya. Kalau dari depan sebenarnya nggak berbeda jauh dengan yang i5. Ini kayaknya kalau orang awam nggak tahu deh bedainnya, kecuali kalau kalian ngeliatnya lebih dekat, lebih detail, baru kelihatan perbedaannya. Ini kayak sebenarnya di grillnya sekarang kan karena dia ini ICE ya yang ini ya, jadi tentunya dia pakai active grill. Tapi kalau modelnya keseluruhannya masih sama, cuman beda warna di bagian listnya doang. Kalau di sini kita bisa lihat ini ada kamera 360-nya, tapi dia berada di grill sebelah kiri. Di bagian sampingnya juga sebenarnya minim perbedaan dari yang versi i5 ya. Ini contohnya di bagian list sininya warnanya beda. Kalau yang di i5 itu kayak gold gitu, satin gold. Nah, yang ini dia warnanya silver. Terus di bagian kiri ini ada tulisan angka 5 di sini, sama benar-benar sama kayak i5 ya. Yang mencerminkan kalau dia ya seri 5 BMW gitu. Nah, kalau dari spionnya, di bagian sampingnya ini overall sama persis, tapi ada perbedaan di velgnya. Oke, perbedaan di velgnya adalah desainnya ya, terus ini dia dual tone, ada black, ada silver juga, dan ukuran bannya itu 245/45, ringnya 19. Nggak lupa juga itu kalipernya warna biru karena ini tipe yang M Sport. Sekarang kita bahas ke bagian belakangnya. Sebenarnya masih sama juga dengan i5 ya. Terus ini di bagian belakangnya modelnya ducktail, dikasih minimalis tapi juga elegan. Nah, overall sih sama aja kecuali emblemnya ya. Kalau yang di i5 tentu dia udah ada warna birunya karena dia elektrik. Nah, ini juga nggak ada wipernya. Sekarang kita buka ke bagasinya. Udah power tailgate. Nah, ini bagasinya 520 liter. Kalau kurang kalian bisa turunin jok di bagian kedua tuh, bisa rata lantai. Jadi makin banyak bawa-bawaan lagi. Selanjutnya yang akan aku bahas adalah sektor mesinnya nih. Jadi dia 2000 cc 4 silinder turbo mild hybrid. Kalau untuk powernya dia itu 187 tenaga kuda, dan untuk torsinya dia 310 Nm. Nih kalau kita bandingin dengan yang i5 ya, untuk powernya dia 340 TK dan torsinya 430 Nm. Nah, ini kan sedan mewah ya, berarti enaknya kayaknya jadi penumpang nggak sih? Kata siapa? Ini mobil tuh enak juga dikendarain sendiri. Karena aku udah coba nih beberapa hari dan ternyata emang senyaman itu. Jadi nggak cuma buat penumpang doang. Ah, masa sih? Daripada berantem kayaknya kita langsung nyoba aja deh. Yuk. Yuk. Oke, dan sebelum kita jalan-jalan, nih aku mau bahas sedikit soal interiornya nih. Ini kalau kita lihat interiornya tuh sebenarnya hampir sama semua mobil BMW. Di head unitnya udah sama, instrumennya udah nyatu, terus juga dari setirnya juga layoutnya juga sama nih sama yang i5 atau yang listrik. Terus udah gitu dari kursinya juga penyetelannya udah elektrik. Nah, untuk si konsol tengahnya sebenarnya sama aja sih sama yang i5, nggak ada yang nggak ada perbedaan yang signifikan atau kayak gimana. Begitupun di
fitur dari head unitnya ini. Dia juga udah Overall pakai sama ya kak ya? sama, dia udah sama. Jadi sebenarnya semua fiturnya tuh hampir sama dengan yang i5 kayak gitu. Cuma memang ada beberapa perbedaan, paling cuma dari sisi interior ya. Kalau misalnya i5 kan dia untuk lingkarannya tuh warnanya biru karena dia nunjukin mobil listrik. Nah, kalau yang ini tuh kayak biasa aja BMW warna biru putih Logo dan biasanya sini dia hitam. ya. Terus kalau kamu gimana nih di belakang? Wah enak banget sih kak. Ini aku legroomnya masih sisa banyak banget tuh kak. Padahal ini posisi duduk kakak kan? Iya, ini posisi duduk aku Nah nih. iya pasti sisa segini. Terus untuk headroomnya juga masih sisa banyak. Ditambah kelihatan lega banget. Sama Panoramik sunroofnya, say. terus di belakang juga udah ada headrest kan? Iya headrestnya ada 3. Sama handrestnya juga bikin kamu nyaman. Asli tuh. Cuman ya kalau di belakang karena ada tunnelnya karena dia RWD ya. Oke. Jadi yang duduk di tengah nih ya pasti agak kurang nyaman di Iya. bagian kakinya aja. Yang di i5 juga ada kayak gininya nih, ada Sama ya? gundukannya gini. AC-nya dual zone, enak banget sih. Speakernya Harman Kardon. Terus ada tirainya juga di belakang kak. Nggak begitu panas jadinya Iya ya. betul. Iya sebenarnya sebenarnya kalau kamu bahas ulas tadi ya kurang lebih sama yang di i5 juga kayak gitu. Kalau gitu gimana kita langsung ngerasain berkendaranya aja. Pasti kan beda nih antara yang listrik sama yang bensin. Aku juga sebelumnya udah nyoba tuh yang listrik. Oke. Mau coba nggak kita jalan-jalan? Ayo boleh. Oke, Let's go. Pakai seat beltnya. Nah kak, kemarin kan kakak udah ajak ke jalan-jalan mobil ini keliling-keliling. Betul. Gimana nih pendapat kakak? Pendapat aku ya, selama beberapa hari ini so far sebenarnya nggak terlalu berbeda juga ya antara Dengan yang i5. iya antara yang bensin sama yang listrik. Cuma emang ada beberapa perbedaan yang aku rasain ketika akselerasi tuh baru berasain perbedaannya. Jadi kalau misalnya yang bensin nih, dia nggak seresponsif yang listrik. Oh gitu. Iya, cuma itu aja sih paling. Terus dari tenaga kan juga memang berbeda lumayan signifikan ya. Iya sih. Kalau yang listrik tuh sekitar 340 HP, yang ini cuma 187 HP. Jauh Jadi sih ya, emang Kak. iya lumayan perbedaannya gitu, berasa. Cuma so far kalau dari impresi berkendara nggak ada yang gimana-gimana sih, sama aja. Oh, sama ini mobil ini tuh menurut aku ya. Ini menurut aku pribadi, nggak tahu yang lain mencoba sama atau enggak. Cuma ini tuh lebih ringan dibanding yang i5. Tapi emang dari bobotnya emang ringanan dia kak. Iya ya, karena kan kalau yang i5 dia pakai baterai ya, dari baterainya. Yang ini tuh bener-bener setirnya tuh lebih enteng, terus juga pas di bawah juga kayak lebih ringan aja mobilnya. Gitu. Selebihnya sih so far dari Sama ya. visibilitasnya sama, terus juga dari kenyamanannya, suspensinya itu sama sih. Suspensinya masih lembut dan nggak sekeras mobil-mobil sedan pada umumnya ya. Ini menurut aku nih, kita kalau lewat bumpy road, ini aja tuh kayak nggak berasa gitu kan. Iya, di belakang pun juga. Mulus banget kan. Ya Iya. paling di belakang tuh kerasanya agak loncat dikit tuh kalau kita nemu polisi tidur yang agak tinggi aja kak. Iya, kalau jalannya bumpy dan mungkin dalam kecepatan tinggi baru berasa ya. Betul. Kalau kayak gini nggak, karena masih nyaman aja gitu. Tapi overall kebantu lah ya kak sama ada sadasnya dia. Betul. Nah itu aku rasain pas aku di tol sih. Nyoba Pas aku apa? nyoba di tol itu mulai berasa. ACC? Berasa semuanya aku coba. Nah, yang apa yang aku rasain banget adalah fitur active cruise controlnya dia. Itu menurut aku smooth banget dibanding yang sudah aku coba lainnya ya. Diaturnya gampang Ketika kak? diaturnya gampang banget, dia cuma tinggal pencet tombol set, terus mode-nya kita mau yang cuma cruise controlnya, kita mau coba ngaktifin cruise controlnya aja atau plus Lane sama lane keep-nya. Oh. Terus udah gitu cara dia ngerem dan ngegas itu kan biasanya beberapa mobil kalau yang pakai fitur cruise control tuh dia ngegasnya tuh agak kasar kan. Ngegasnya agak kasar, terus ngeremnya juga agak mendadak. Ini BMW tuh fiturnya bener-bener smooth banget. Ketika ngegas dia smooth, ketika berhenti juga dia smooth. Jadi kayak mungkin nggak bikin mobil yang di belakangnya juga kagok kali ya. Iya sih. Itu enak banget sih. Terus semua fitur-fitur safety-nya juga pas aku coba di tol sangat berfungsi dan sangat membantu sih. Dia ada boost juga nggak sih kak? Ada busnya, cuma tadi Sama ya kayak i5 ya? aku coba busnya pas di tarikan awal dia memang berasa nih powernya. Cuma ternyata busnya ini kayaknya dia masih pakai sistem Triptonic ya. Jadi walaupun pakai bus kita tuh tetap harus mainin si
pedal shiftnya ini yang di belakang setir. i5 kayak gitu juga atau enggak kak? i5 kayak gitu juga, cuma aku di i5 tuh aku cuma sempet coba boostnya, tapi belum aku mainin pedal shiftnya sih. Cuma so far emang nggak begitu pengaruh sih kalau aku rasa boostnya. Oke. Maksudnya nggak signifikan gitu loh tenaganya. Kalau Rarin gimana? Nanti aku pengen coba juga sih, karena aku selama ini masih kakak doang nih yang ngasih tahu aku enaknya dari segi driver tuh gimana sih. Ya nanti kita gantian kak. Kalau so far di belakang gimana rasanya? Kalau di belakang pas dibawa jalan enak sih, kayak speed trap tadi kayak ngerasa kita lewat apa tadi gitu kan. Terus aku paling suka karena di pinggir-pinggirnya ini dia ada senderannya, jadi kalau buat tidur enak kak. Apanya tuh di sini? Nih di sini tuh enak banget. Iya sih. Kalau mobil lain kan nggak ada tuh. Nah ini enak nih, jadi bisa tidur nyender. Overall gitu sih kak. Oke. Terus ini kita mau tukeran apa gimana? Tukeran. Sekarang right now. Nah nih sebelum ini biar aku nyoba-nyoba dikit dulu, kan ada dulu nih di belakang gimana? Di belakang sebenarnya kalau buat aku ya, yang ini tadi aku kan tinggi 168 ya. Ya. Secara legroomnya tuh masih lega banget. Iya kan? Lega kan headroomnya Kak? tuh kayak ya sisa 2 kepala. Cuma aku ngerasa kalau buat aku ya, ini tuh kursinya tuh terlalu mendelep gitu loh. Oh. Mendelep tuh apa ya bahasanya ya? Terlalu bawah banget gitu iya, ya? terlalu bawah, tapi sandarannya tuh kayak nggak pas aja. Mungkin Karena fix juga kali ya kak? nih kalau misalnya kelihatan ya, di paha aku tuh nggak menopang semuanya gitu loh. Iya. Kurang menopang paha aku semuanya gitu. Terus tapi kalau dari sisi kenyamanan, nyaman sih ketika kamu jalan terus ketemu bumpy road, dia nggak terlalu berasa di belakang. Maksudnya berasanya nggak yang mengganggu gitu. Masih nyaman masih lah. nyaman, masih pas lah ya. Iya, terus ini juga di belakang juga enaknya tuh AC-nya kayak udah lengkap gitu, ada di pilar juga, terus ada di konsol tengah. Terus ya untuk supportnya buat penumpang udah oke lah menurut aku. Ini juga setelah aku coba ya, jadi driver, ini fun sih kak. Iya kan? Maksudnya biasanya kan kalau sedan BMW itu terkenal sama orang yang mau duduk jadi penumpang doang kan. Ternyata pas kita bawa tuh juga senyaman itu. Asli, dan ini handlingnya sangat-sangat responsif. Remnya juga, wah enak sih. Diajak manuver juga nggak limbung ya kak ya? Nggak limbung, cuma memang aku ngerasa masih ada body rollnya sedikit sih Iya. mobil ini. Tapi wajar toh. Wajar, sebenarnya ya oke lah, masih dalam kategori oke. Gimana Rin? Enak Wah, nggak? ternyata enak juga ya jadi driver. Iya kan? Jadi nggak cuma jadi penumpang juga ternyata enak ya. Ya, duduk di belakang. enak ya kan? Iya. Jadi gimana kak tadi? Apa Seru tuh? kan? Seru karena aku kira kan ini mobil enak buat Bawa doang. doang kan. Ternyata duduk di belakang juga nyaman gitu. Iya, Kalau kamu betul-betul. gimana pas bawa? Pasti jadi penumpang enak, pas bawa juga enak ya ternyata, surprisingly malah jadi kayak fun gitu loh bawanya Iya. tadi. Terus cocok ya buat pengusaha cocok, terus buat anak muda juga cocok ya kak. Ya, gila. Kira-kira harga berapa ya Rin kalau untuk mobil ini? Harganya nih ya, harganya itu 1.387 juta rupiah. Berarti beda sekitar 900 jutaan ya sama yang i5-nya atau yang versi Iya. listriknya. Ya hampir ke 1 M lah kak Iya. bedanya. Karena ada Lumayan. 87 jutanya itu. Ya, overall gimana kak? Menurut kakak value for money nggak nih mobil? Iya dong, karena secara desain juga oke. Terus bisa dibawa untuk harian juga sendiri atau mau disupirin juga nyaman. Betul. Value for money oke sih. Sama, menurut aku juga value for money. Nah, karena kalian udah ngeliat tadi impresi berkendaranya gimana, silakan menurut kalian gimana sih si 520 ini? Silakan komen di bawah ya kak. Ya.
Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye!